Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mari berusaha terus sekujur badan kita ini digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita perhatikan, jangan sampai amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat syirik. Jangan sampai kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan syirik bisa merusak amal. Supaya kita perhatikan, jangan sampai amal yang kita lakukan sia-sia. Jadi ada orang yang berbuat baik, beramal, nampaknya baik, tapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sia-sia karena perbuatan syirik. Dan jangan sampai kita ini berbuat riba. Riba, sekecil-kecilnya, seringan-ringannya dosanya riba, seperti berzina dengan ibu kandungnya. Jangan sampai kita ingin berbakti kepada orang tua, tapi kadang-kadang perbuatan kita sepertinya durhaka kepada orang tua. Kita ingin mentauhidkan Allah, tapi perbuatan kita sering tidak mentauhidkan Allah, berbuat kesyirikan. Kita ingin di jalan sunnah, tapi kadang-kadang kita sering menyelisihi ajaran Nabi SAW. Ini jangan sampai amal kita ini sia-sia. Ada orang-orang yang teriak-teriak supaya jangan berbuat kezaliman, supaya jangan berbuat kekejian, supaya jangan berzina, tapi mereka masih tenggelam dalam perbuatan-perbuatan keji dan dosa. Masih tenggelam dalam kesyirikan. Kadang ada orang yang berteriak mengajak supaya jangan berbuat syirik, tapi dirinya masih tenggelam dalam kesyirikan. Ini jangan sampai. Jangan sampai perbuatan kita ini menggugurkan amal-amal kita sehingga amal tersebut menjadi sia-sia. Jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini supaya kita perhatikan. Di dalam surat Al-Kahfi di ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Dia kira sudah berbuat baik, padahal amalnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Jangan sampai amal kita ini rusak karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita perhatikan, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan hati kita. Semoga Allah menolong kita. Semoga Allah membersihkan hati kita
Jangan sampai kita tenggelam dalam kesesatan, dalam kesyirikan. Semoga Allah menolong. Karena banyak sekali orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, padahal dirinya tersesat di dalam kesyirikan. Jadi mereka menyangka sudah berbuat baik, tapi amalnya sia-sia. Ini jangan sampai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jika kita ini betul-betul beriman kepada Allah, supaya meninggalkan riba. Jangan sampai kita ini berdoa kepada Allah, tapi doa kita tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Banyak melakukan zikir, banyak melakukan sholat, tapi amalnya tidak sampai diterima oleh Allah, sia-sia. Ini jangan sampai. Kita ini banyak keperluan kepada Allah. Kita ini banyak keperluan, kebutuhan kita ini banyak kepada Allah. Kita ingin selamat, bahkan bukan kebutuhan kita saja, kebutuhan kakek dan nenek-nenek kita, kebutuhan anak cucu kita, banyak sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak kebutuhan. Kita ingin selamat di dunia sampai ke akhirat. Kita ingin rezeki, kita ingin sehat, kita ingin banyak keinginan kita ini. Banyak, tak bisa dihitung keinginan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang-kadang kita ini masih senang berbuat kesalahan dan dosa, berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan. Jangan sampai keinginan-keinginan kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini butuh pertolongan Allah yang besar di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu, saat apapun juga. Kita butuh pertolongan Allah ini selalu. Kita ini butuh doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh. Kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Kita tidak mampu menghadapi siksa dunia. Kita tidak mampu menghadapi siksa kubur, siksa akhirat. Kita tidak mampu. Diri kita ini lemah. Kita tidak mampu menghadapi problem-problem dan masalah-masalah di dunia ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Di dunia ini saja kita tidak mampu. Siksanya Allah sangat pedih. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat keji. Jangan berani-berani berbuat kemungkaran. Diri kita tidak mampu, apalagi siksa kubur, apalagi siksa akhirat. Kita tidak mampu. Kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah yang besar. Maka dari itu banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, berbuat yang baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berani-berani berbuat keji. Jangan berani-berani berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah supaya cepat-cepat segera ditinggalkan selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
cepat-cepat bertobat, cepat-cepat disusul dengan amal soleh, dengan kebaikan, cepat-cepat mengikuti ajaran Nabi SAW. Kita tidak mampu. Apalagi siksa akhirat, siksa dunia kita tidak mampu. Maka dari itu perlu kita perhatikan. Ini kebutuhan kita untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebutuhan kita. Ini kebutuhan kita. Kita butuh pertolongan Allah yang besar. Selalu kita ini butuh, keinginan kita dikabulkan oleh Allah, didengar oleh Allah. Kalau kita berbuat keji, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, ini hati-hati. Jangan sampai doa-doa kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang menjadi penghalang, sehingga doa-doa tadi tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa. Ini jangan sampai, supaya kita perhatikan. Banyak-banyak menangisi dosa-dosa, berbuat yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sangat singkat di dunia ini. Sampai kapan jantung kita berdenyut? Sampai kapan kita hidup di dunia ini? Sampai kapan kita masih bisa menghirup udara ini? Kita tidak tahu. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, berapapun hartanya, apapun jabatan kedudukannya, sampai kapan dia masih diberi kesempatan untuk menghirup udara ini? Sampai kapan? Walaupun saat ini berada di istana negara, walaupun saat ini berada di tempat yang mulia, besok mungkin sudah tinggal di dalam kuburan. Itulah kehidupan dunia. Kalau tidak besok, mungkin 1 minggu lagi, mungkin 1 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi, atau 5 tahun lagi. Yang jelas pasti akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita ini. Jadi kita ini di dunia ini sementara. Kita harus betul-betul sadar kalau dunia ini sementara, tidak bisa dikuasai, tidak bisa dimiliki, dan semuanya akan berakhir, dan kita akan kembali dan akan dipertanggungjawabkan semua yang kita perbuat di dunia ini. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan yang sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan sampai menyesal di belakang hari, penyesalan yang selama-lamanya. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.